Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Inyoman Sutarjana. Selanjutnya saya akan membagikan sedikit materi tentang agama Hindu. Dalam hal ini, kita akan belajar darsana. Agama Hindu adalah satu kesatuan utuh, diibaratkan dengan sebutir telur. Sebutir telur terdiri dari kulit, putih, dan kuning. Kita sebagai umat beragama hendaknya mampu mengamalkan agama secara utuh. Dari segi tatuanya, itu adalah kuning telur. Intinya, kita belajar tentang jnana, tentang pengetahuan, baik itu pengetahuan rohani ataupun pengetahuan duniawi. Putih telurnya adalah susila. Jnana itu hendaknya diamalkan dalam bentuk perilaku yang mencerminkan dharma atau kebaikan. Perilaku yang santun, penuh cinta kasih, baik sesama dan seluruh makhluk hidup. Upacara itu adalah kulit telurnya. Ini membungkus isi dari telur itu. Upacara yang kita lakukan adalah perwujudan dari ajaran Hindu atau ajaran Weda. Upacara atau ritual ini sama seperti kulit telur, warnanya mungkin berbeda-beda. Ritual yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Tapi kita pahami bahwa intinya atau tatuanya adalah sama. Perkembangan agama Hindu di India itu mengalami perkembangan dari zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Weda kita percaya sebagai zaman di mana para resi menerima wahyu suci Tuhan dalam Catur Weda Samhita. Kemudian pada zaman Brahmana, ajaran-ajaran Weda itu diamalkan dalam bentuk praktek ritual atau upacara yang tujuannya untuk membangkitkan kesadaran bersama, kebersamaan, saling menghargai, bersama-sama untuk mewujudkan Jagatita dan Moksa. Kemudian berkembang lagi ke zaman Upanishad, di mana umat beragama tidak hanya menjalankan ritual, tapi mereka berusaha memahami inti atau ajaran di balik upacara itu. Karena upacara ini adalah perwujudan Weda, setiap upacaranya adalah simbol-simbol. Nah, pada zaman Upanishad, orang tertarik mempelajari ajaran Weda itu sendiri. Sehingga pada zaman ini muncullah darsana. Darsana adalah sistem filsafat menurut Hindu. Darsana berasal dari kata dras, artinya melihat. Darsana artinya pandangan. Pandangan terhadap apa? Pandangan terhadap kebenaran. Bagaimana cara kita melihat atau dari sudut mana kita melihat, itu akan menentukan kebenaran itu sendiri.
Nah, untuk mengetahui kebenaran, alatnya adalah pikiran atau manas. Bisa disimpulkan bahwasanya yang bisa berfilsafat adalah manusia, karena hanya manusia yang diberkati manas atau pikiran. Bagaimana agama Hindu memandang kebenaran di dunia ini? Bagaimana memandang tentang alam, kehidupan, dan bagaimana memandang Tuhan? Darsana atau filsafat Hindu terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama adalah aliran Astika. Aliran ini adalah aliran yang sangat mengagungkan kitab suci Weda. Sumber ajarannya sepenuhnya bersumber dari Weda. Kemudian aliran Nasika, aliran ini adalah aliran yang pertama, dia tidak mengakui secara sepenuhnya ajaran Weda, cenderung bersifat ateis, ataupun sebuah bentuk kritikan terhadap upacara atau penerapan ajaran Weda itu. Nastika terdiri atas Carwaka, Jaina, Buddha. Bagaimana filsafat ini memandang alam atau dunia ini? Carwaka tidak percaya dengan Tuhan. Dunia atau alam ini adalah nyata. Tujuan kita hidup adalah untuk meraih kebahagiaan dengan memuaskan indria. Jaina belum percaya terhadap Tuhan, tetapi mereka percaya terhadap pendahulunya yang disebut dengan Mahawira atau pahlawan besar karena mampu mengamalkan sikap tidak menyakiti ataupun tidak membunuh, ahimsa. Mereka yang menjalankan ahimsa ini adalah mereka yang berjiwa besar. Jaina lebih menekankan pada etika, bagaimana kita tidak menyakiti atau melukai makhluk hidup. Kemudian ajaran Buddha, ini lahir pada 500 tahun sebelum Masehi, adalah bentuk kritikan terhadap adanya ritual yang banyak, namun justru ritual itu dipakai untuk menyombongkan diri, bukannya untuk mampu memperoleh moksa, justru upacara ini menjerat manusia. Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama, merupakan aliran jalan tengah. Kemudian aliran Astika itu ada 6 Sadarsana, dimulai dari Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta. Nyaya adalah filsafat tentang pengetahuan ilmiah. Ada istilahnya catur pramana, 4 cara kita untuk memperoleh suatu kebenaran. Dengan melihat langsung, dengan logika, dengan perbandingan, atau dengan buku ataupun narasumber yang terpercaya. Vaisheshika juga mencoba mempelajari alam ini dan membagi alam ini ke dalam 7 kategori atau padartha. Vishesha artinya kekhususan, mencoba mengklasifikasikan unsur-unsur mendasar dari alam semesta ini. Kemudian Samkhya mengenal adanya unsur mendasar dari
segala ciptaan, yaitu Purusa dan Prakerti. Aliran ini bersifat pluralistik karena Purusa itu bersifat banyak dan kekal. Kemudian yoga diajarkan oleh Maharishi Patanjali. Tujuannya adalah untuk mengelola pikiran kita, mengoptimalkan pikiran kita agar tercapai samadhi atau niroda, atau keadaan pikiran yang tenang. Yang kelima adalah mimamsa. Ini mengajarkan tentang ritual, mengajarkan konsep surga dan neraka. Surga adalah tempat Atman itu untuk menikmati pahala baiknya, ataupun sebaliknya, neraka adalah tempat Atman menikmati pahala buruknya. Terakhir adalah Vedanta, di mana puncak dari pengetahuan Weda itu sendiri. Sudah mengenal adanya Brahman, yang dikenal dengan Nirguna Brahman, Saguna Brahman, dan Brahman. Juga mengenal adanya Atman, percikan terkecil dari Tuhan, dan mengkonsepkan moksa sebagai bersatunya Atman dengan Brahman, atau Brahman Atman Aikya. Vedanta adalah puncak dari darsana atau ajaran Hindu itu sendiri. Dari informasi tadi, kita bisa simpulkan bahwa darsana adalah filsafat Hindu bagaimana memandang kebenaran ini. Bersumber pada Weda atau Catur Weda. Aliran darsana ini terbagi menjadi dua, Astika yang berpedoman pada Weda, dan Nastika yang tidak sepenuhnya berpedoman pada Weda. Kita sebagai umat beragama hendaknya mampu menjalankan agama secara utuh. Dari segi tatwa, kita ajarannya harus bagus, harus juga selaras dengan perilaku kita dan upacara, yang tujuannya untuk membangkitkan kesadaran kita bersama untuk mewujudkan moksa dan jagat kita di dunia ini. Demikian pemaparan tentang darsana, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi 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 Om. Terima kasih.